Saat kita merenungkan firman Tuhan, maka roh kita mencari petunjuk dari Tuhan Bapa kita. Saat kita merenungkan firman Tuhan, saat itulah frekuensi hati kita terhubung dengan frekuensi hati Tuhan, sumber kebenaran. Dan petunjuk yang didapat roh kita dari kebenaran firman Tuhan akan mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita dalam kebenaran. Kalau setiap hari kita belajar firman Tuhan, maka kita dijagai untuk selalu berada dalam kehendak-Nya.
Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Alkitab mencatat begitu banyak kisah yang kita bisa pelajari ketika mereka menjalani masa-masa yang sulit, masa-masa yang begitu menekan, masa-masa yang begitu menyesakkan hati. Tetapi kemudian kita belajar bahwa Tuhan dengan semua kesetiaannya, bahwa Tuhan dengan kasih setianya, bahwa Tuhan dengan rencananya yang mulia tetap menjagai bahwa orang-orang yang dipilihnya, orang-orang yang dikasihinya tetap bertahan dalam masa-masa sulit. Kita akan belajar dari seseorang yang bernama Ruth dan Naomi. Naomi adalah istri dari Elimelek. Pada zaman hakim-hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah Elimelek dan istrinya dengan kedua anak laki-lakinya ke tanah Moab. Mereka tinggal di sana sebagai orang asing. Kelaparan ada di Israel dan mereka pergi untuk menyelamatkan diri. Dan ketika di daerah Moab, maka diceritakan Elimelek mati. Elimelek mati, suami Naomi ini mati. Kemudian Naomi tinggal beserta dengan kedua anaknya. Mahlon dan Kilion kemudian mengambil istri dari perempuan Moab yang bernama Orpa. Kemudian yang satunya lagi bernama Ruth. Dan 10 tahun kemudian mereka tetap tinggal di tanah Moab. Sekali lagi, Alkitab mencatat akan begitu banyak peristiwa di mana kita bisa belajar tentang Tuhan, tentang kasih Tuhan, tentang rencana Tuhan, tentang kehendak Tuhan. Di awalnya kita bisa tidak memahami kehendak Tuhan dan rencana Tuhan itu seperti apa. Tetapi kalau kita mau berpaut kepadanya, kita mau percaya kepadanya, maka Tuhan tunjukkan rencananya yang sempurna, rencananya yang luar biasa. Mahlon dan Kilion keduanya mati dan Naomi tinggal bersama dengan Orpa dan Ruth. Kemudian ketika dia mendengar bahwa di Israel kelaparan sudah berlalu, dia akan berangkat ke tanah Yehuda. Apa yang kita pelajari? Di masa-masa sulit, ada orang-orang yang bisa menguatkan kita. Yang pertama adalah keluarga kita. Bagaimana Elimelek dan Naomi beserta kedua anaknya tetap dalam satu keluarga. Mereka bersatu hati menghadapi kesulitan. Mereka pindah ke Moab, kemudian tinggal di sana 10 tahun. Ketika suami dan anak-anaknya mati, maka Tuhan mengirimkan akan menantunya. Kita akan lihat Orpa dan Ruth. Bagaimanapun Tuhan selalu mengirimkan orang-orang yang ada di dekat kita, orang-orang yang peduli dengan kita, untuk bersama-sama dengan kita menghadapi kesulitan. Jangan abaikan orang-orang yang bersama-sama dengan kita menjalani akan masa sengsara kita, masa yang penuh sulit dalam hidup kita. Mari hargai orang-orang yang setia yang selalu ada di sekitar kita. Dan ketika Tuhan tahu bahwa keluarga demi keluarga sudah waktunya meninggalkan, maka Tuhan tetap kirimkan seseorang yang begitu baik, yang begitu peduli, yang begitu penuh kasih dalam hidup kita untuk menjalani kehidupan kita selanjutnya. Rut pasal yang pertama ayat yang ke-7 mulai. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya."
lalu diciumnyalah mereka. Tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku?" Perhatikan, Naomi merasa tangan Tuhan teracung dalam hidupnya. Artinya, tangan Tuhan itu seperti menekan dia. Naomi mengatakan bahwa aku sudah kehilangan akan suamiku dan kedua anakku. Baiklah kamu menantuku, pulanglah, mulailah hidup yang baru. Ayat 14. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Perhatikan bahwa perkataan Naomi ini membuat kedua menantunya berpikir. Satu berpikir untuk membatalkan ikut dengan Naomi ke tanah Israel, ke tanah Yehuda. Yang satu tetap bertahan. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya." Ayat yang ke-15. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu, bangsaku, dan Allahmu lah Allahku." Menarik. Tadi saya katakan bahwa di masa-masa sulit selalu ada orang-orang yang dikirim Tuhan untuk menemani kita melewati akan masa sulit itu. Naomi dengan suaminya dan anak-anaknya tetap dalam satu ikatan keluarga menghadapi semua kesulitan. Dan ketika Naomi kehilangan suami dan kedua anaknya, dia beserta dengan dua menantunya. Dikatakan oleh Naomi untuk meninggalkan dia dan Orpa pulang ke tanah Moab, tetapi Rut bersikeras. Dikatakan, "Jangan desak aku meninggalkan engkau. Kemana engkau pergi, aku ikut pergi. Di mana engkau bermalam, aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku." Rut dikirim oleh Tuhan untuk mendampingi Naomi melewati masa-masa yang sulit. Dan kita tahu di dalam kitab Rut ini, Rut kemudian bertemu dengan Boaz, lalu Rut ditebus sebagai menantunya Elimelek dan Naomi. Maka Rut berhak mendapatkan akan tanah pusaka. Dan tanah pusaka ini kemudian harus ditebus oleh saudara-saudaranya. Tetapi ketika satu paketan bahwa menebus tanahnya Elimelek, berarti juga menebus mengambil akan Rut menjadi istrinya. Maka penebus yang dekat dengan keluarga Elimelek ini kemudian menyerahkan kepada Boaz. Biar Boaz yang menebus, kemudian termasuk mengambil Rut menjadi istrinya. Kita tahu bahwa Rut melahirkan anak yang bernama Obed, dan Obed kemudian beranakkan Isai, dan Isai memperanakkan Daud. Kalau melihat ke belakang, maka kita tahu bahwa tangan Tuhan sedang mengatur, tangan Tuhan sedang memegang, tangan Tuhan tidak melepaskan orang-orang pilihannya melewati masa sulit. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi kalau kita percaya bahwa Tuhan menyertai, bahwa rencana Tuhan itu berlaku dalam hidup kita, bahwa kita menyerahkan akan seluruh hidup kita ini dalam tangan Tuhan, maka percaya bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna. Maka percaya bahwa Tuhan punya rencana yang baik, yang indah buat setiap kita. Biar seperti Rut dan Naomi dalam tangan Tuhan melewati masa-masa sulit, maka apapun masa-masa sulit yang kita hadapi, apapun, biar kita tetap percaya ada rencana Tuhan yang tetap berlaku
ada penyertaan Tuhan yang selalu tersedia setiap hari dalam hidup kita. Mari percaya, penyertaan Tuhan itu sempurna. Mari percaya, rencananya Tuhan itu berlaku dalam hidup kita. Orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati akan ketemu Tuhan. Orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tidak akan menderita melewati masa kering, tetap bertumbuh, hatinya bersuka cita dan terus berbuah. Karena harapannya kepada Tuhan Yesus yang menyelamatkannya, dan dia akan tertawa tentang masa depan. Ia akan terus berjalan bersama Tuhan, semakin kuat, semakin semangat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berikan kerelaan dan kesetiaan yang sama ketika Engkau melaksanakan tugasmu di dunia. Tuhan Roh Kudus penolongku, ajari aku semakin mengenal Tuhan Yesus dan Bapa Surgawiku, bahwa aku berjalan mengikuti jejak-Mu, Gembalaku yang baik, berjalan bersama Tuhan senantiasa. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat JK Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.